illa hamima wa ghassaqa, ya, minuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya berupa air panas dan nanah yang bercampur darah. Laisa lahum illa hadzal hamim wa huwal ma'ul har al muntaha fil hararah. Al hamim, air panas pada level tertinggi, ya. Makanya tadi disebutkan akibat dari minum tersebut itu bisa hancur dari anggota badan, usus-ususnya akan terburai. Yughathuna bima'in kalmuh yashfil wujuh, seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang lain surah Al-Kahfi, mereka ketika minum minuman tersebut yashfil wujuh, minuman yang itu bisa menghanguskan wajah mereka. Ini saking panasnya minuman tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan di ayat selanjutnya jazaa'a wifaqa, ini adalah balasan bagi mereka, balasan yang sangat sesuai. Ini akibat dari kemaksiatan yang mereka lakukan, kekufuran di mana mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazaa'a wifaqa, yujzauna bidzalika jazaa'an muwafiqan li a'malihim min ghairi an yuzlamu. Mereka akan dibalas dengan balasan yang sesuai dengan amalannya tanpa dizalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Apa yang mereka lakukan di dunia nanti akan mereka dapati di akhirat kelak dengan balasan yang sesuai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala innallaha la yadhlimu an-nasa syai'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi manusia di dunia ini. Kita, ya, karena keimanan kita yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian melihat ada hal-hal yang mungkin ganjil bagi kita. Kenapa Allah Ta'ala takdirkan fulan seperti ini sementara dia tidak, sementara saya tidak. Kita melihat kenapa orang kafir begitu mudah mendapatkan kebahagiaan dunia sementara ada orang yang rajin beribadah mereka tidak. Maka janganlah kemudian tolak ukur yang begitu sempit menjadikan kita mudah mengatakan Allah tidak adil, Allah zalim, ada yang dikasih ini, ada yang dihalangi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang Dia kehendaki. Kita hanya mengukur sebatas dengan akal kita yang pendek, akal kita yang sempit. Orang-orang kafir, kalaupun mereka diberikan harta dunia, jabatan, kebahagiaan di dunia ini, tapi kebahagiaan mereka itu jelas berbeda dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Bahagia di hati orang kafir dengan bahagia di hati orang yang beriman itu enggak sama. Ya, makanya ada perkataan para ulama bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa di dunia ini ada surga yang kalau seorang tidak bisa memasukinya tidak akan bisa masuki surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surga kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, ya, kalaupun yang kita lihat secara zahir mereka lebih baik kondisinya dibandingkan dengan orang-orang yang beriman, itu hanya bagian dari nikmat yang Allah Ta'ala segerakan saja. Namun di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Allah segerakan memang balasan kebaikan bagi mereka, nikmat duniawi dicukupkan bagi mereka, tapi pun mereka tidaklah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman yang merasa bahagia, tentram, nyaman dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih buruk lagi, orang-orang kafir tersebut di akhirat kelak mereka sama sekali tidak bisa merasakan sedikit pun kenikmatan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dan mereka lah orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, yang dapatkan minuman terburuk tadi, kemudian mereka akan tinggal di dalamnya, bahkan khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jazaa'u wifaqa, itulah balasan yang sesuai dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya manusialah yang menzalimi dirinya dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi manusia. Apa sebab ya mereka mendapatkan azab seperti itu? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, inilah ya kaitannya dengan ya, maksud dari surat ini adalah orang-orang yang tidak percaya dengan
al-hisab, tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Sebabnya innahum, sesungguhnya mereka la yarjuna hisaba, tidak mempercayai, ya, tidak percaya dengan adanya al-hisab. Dan jelas ini adalah kekufuran, ya. Kita sebagai seorang yang beriman, bagian dari beriman kepada hari akhir, ya, bukan hanya percaya bahwa dunia akan berakhir, tidak, tapi kita beriman dengan segala hal yang juga akan terjadi setelah dunia berakhir. Di antaranya adalah peristiwa-peristiwa mulai dari mahsyar, kemudian hisab, ya, kemudian nanti ada manusia melewati as-sirat, sampai kemudian nanti diputuskan di surga atau di neraka. Maka semua ini adalah bagian dari iman kepada hari akhir. Bahkan para ulama mengatakan kita juga beriman dengan segala hal yang terjadi setelah kematian kita, ya, termasuk azab dan kenikmatan di kubur. Ini juga bagian dari beriman kepada hari akhir. Nah, siapa yang mengingkari hal tersebut, ya, bahkan mengingkari akan terjadinya hari pembalasan kelak, ini terancam dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Wa kazzabu bi ayatina kizzaba, dan mereka juga mendustakan ayat-ayat kami, yakni apa yang didakwahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak. Ya, mereka tidak percaya sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mendakwahkan, menyampaikan Al-Qur'an dengan bahasa yang itu mereka pahami sebenarnya. Bahkan mereka sangat kagum dengan keindahan bahasa Al-Qur'an. Tapi ya, apa yang mereka perbuat kepada Rasulullah, mereka bahkan menjuluki beliau dengan sahirun kazzab. Di sini seorang penyihir. Kenapa disebut penyihir? Dia bisa menjadikan orang itu nggak bisa berkata-kata, ya, dengan Al-Qur'an yang dibacakan. Maka mereka menyebutnya ini Muhammad adalah penyihir. Jadi orang berubah kondisinya. Ini adalah celaan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, alasan untuk mereka kemudian menghindar. Dan antara sebabnya tadi, jika mereka terlalu fanatik dengan budaya yang ataupun budaya yang ada yang sudah menjadi kebiasaan mereka, fanatis terhadap suku mereka, apa yang telah mereka perbuat, mereka dapati dari nenek moyang mereka, mereka tidak mau merubahnya sama sekali. Padahal sudah jelas ada wahyu yang datang kepada mereka. Orang-orang kafir, mereka sebenarnya nggak punya alasan untuk menolak Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Bahkan mereka sudah berpesan, ya, la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Kalau Muhammad datang, Al-Qur'an dibacakan, kalau bisa jangan sampai kalian mendengarnya. Karena sekali kalian mendengar, kalian pasti taghlibun, enggak bisa jawab itu. Artinya kalian pasti akan tercengang karena memang itu bahasa yang berbeda dengan bahasa kita. Ada sesuatu yang sebenarnya menjadikan kita kagum dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Tapi ya tidak alasan mereka agar mereka, ya, tidak beriman, sudah tutup telinga mereka, ya, agar jangan sampai sama sekali mereka mendengar, ya, wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ukazzabu bi ayatina kizzaba. Inilah kelakuan orang-orang yang tidak beriman, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun di antara manusia, ya, setelah wafatkan oleh Rasulullah SAW, setelah diwafatkannya Rasulullah SAW sampai pada akhir zaman, maka siapa yang tidak beriman kepada yang beliau dakwahkan, maka ini termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, termasuk yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk tunduk kepada dalil, ya. Maksudnya adalah, ya, karena dalam perkara agama ini semua hal telah dijelaskan oleh Allah, telah dijelaskan oleh Rasulullah, maka kewajiban bagi kita untuk beriman dan berpegang teguh, ya, kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita menolak, ya, bila mana telah datang dalil yang jelas, Al-Qur'annya, hadis Rasulullah tentang suatu perkara, kalau memang sudah jelas keterangannya sebagaimana penjelasan para ulama, maka wajib untuk kita terima. Apa yang kemudian menjadi kebiasaan kita dari kebiasaan yang kita dapati dari orang tua nenek moyang, kalau itu bertentangan dengan perkara agama, maka wajib untuk kita tinggalkan dan mengikuti apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena mengingkarinya termasuk mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fadzakara inhirafahum fil aqidati wa inhirafahum fil qaul. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini pengingkaran mereka, penyimpangan mereka dalam masalah akidah, yakni mereka tidak percaya dengan adanya hisab, la yarjuna hisaba, wa inhirafahum fil qaul, dan penyimpangan mereka dalam perkataan, yakni mereka mendustakan ayat yang disampaikan kepada mereka. Ya tadi mereka sering mengatakan apa? Ini ya illa hayatud dunya. Mah ya illa hayatud dunya. Apalah dunia ini, ya, kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar. Kita hidup, kita mati, dan kemudian selesai dengan berakhirnya dunia ini. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bihi li'annahum yunkiruna dzalik. Mereka sama sekali tidak berharap akan adanya hari pembalasan. Justru ya, dengan adanya yaumul hisab, hari pembalasan, ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia di dunia ini ya, dengan beraneka ragam perbuatan mereka, kelakuan mereka, ada pendosa, ada orang berbuat zalim, ada orang curang, ada orang mengambil hak orang lain, dan juga ada orang kebalikannya, orang berbuat baik. Hanya begitu saja, tidak ada balasan, nggak fair, nggak ada balasan, ini nggak seru, nggak selesai masalah. Ya. Jadi butuh ada balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dan adanya hari kiamat, adanya yaumul jaza, yaumul hisab, ini adalah bentuk keadilan yang Allah Ta'ala tegakkan. Adil, ya, karena di dunia ini ada orang yang dizalimi, kemudian di akhirat mereka dapatkan balasannya. Mereka kembali mendapatkan balasan terhadap orang-orang yang menzalimi mereka, dan yang berbuat zalim dibalas dengan kezalimannya. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Tapi kalau di dunia ini manusia dibiarkan ya bebas melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsu mereka, dan selesai, tidak ada pembalasan, di mana keadilan sesungguhnya? Ya. Dan Allah Ta'ala ya tetapkan adanya hari akhir. Di antara hikmahnya adalah ini menunjukkan tentang adanya keadilan yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yarjuna hisaban yuhasabuna bihi li'annahum yunkiruna dzalik. Mereka orang-orang kafir sama sekali tidak berharap ya akan dihisab, akan dibalas amal mereka. Hadhihi aqidatu qulubihim, inilah akidah yang ada di hati mereka. Amma alsinatuhum fayukadzibuna yaquluna hadza kadzbun ya. Hadza kadzibun, hadza sihrun, hadza jununun. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, ini adalah apa? Kedustaan. Ya, huwa kadzdzab, dia adalah pendusta, dia adalah tukang sihir, dan ini adalah sebuah kegilaan. Wa ma asybaha dzalik, dan kalimat-kalimat buruk yang itu mereka lontarkan dari lisan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kondisi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, harus siap dengan tantangannya. Sebagaimana para nabi, tantangannya dari umatnya sendiri ya, terkadang dicela, bahkan beliau disakiti. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah telah datang, tidak hanya pada Rasulullah saja ya, Allah ingatkan bahwa pada nabi-nabi terdahulu juga sama. Ketika mereka datang membawa kebenaran, ada saja orang yang tidak suka. Pasti ada saja orang yang tidak suka, bahkan bukan hanya tidak suka, bahkan sampai mencela. Nah demikian juga umat beliau, siapa yang berdakwah melanjutkan dakwah Rasulullah SAW dengan dakwah yang benar, maka harus siap dengan tantangan tersebut. Para nabi punya musuh, maka yang mengikuti nabi pun juga pasti akan mendapati hal yang sama. Tantangan itu pasti ada. Namun yakinlah, in tansurullaha yansurkum, siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan jaga. Allah akan menolong mereka. Dan kita jangan takut menyampaikan kebenaran. Hanya dengan kita butuh cara saja yang bijak, cara yang hikmah, cara yang benar. Ya. Karena sebuah kebaikan kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, maka ini sulit untuk diterima oleh orang lain. Jadi tinggal memang kita bersabar dan harus siap dengan tantangan tersebut, kebenaran untuk disampaikan, dan juga jangan mudah putus asa ya. Hanya karena mungkin ada orang yang menolak. Ada tadi kita sebutkan dalam sebuah riwayat, ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Karena masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala.
Dan dalam banyak ayat ya Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan pendustaan dari lisan-lisan orang kafir terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya waqala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Orang-orang kafir mengatakan dia inilah seorang penyihir, seorang yang banyak berdusta. Padahal sangat nggak bisa diterima ya perkataan tersebut. Bagaimana bisa? Tadinya 40 tahun mereka menyaksikan sendiri jujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir sendiri mereka yang memberikan gelar kepada Rasulullah Al-Amin. Bahkan sampai kemudian kejujuran mereka pembuktian terhadap kejujuran Rasulullah mereka sampaikan pula saat Rasulullah mengumpulkan ya kaum musyrikin kafir Quraisy, ya, beliau ingin menyatakan bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka yang hadir, percaya enggak kalian kalau di balik gunung ini ada pasukan berkuda? Beliau sebutkan beberapa hal dan mereka mengatakan apa yang engkau katakan kami pasti percaya. Mereka masih percaya sampai detik itu. Tapi ketika Rasulullah mengatakan aku adalah utusan Allah, nah di situ baru mulai nampak pengingkaran mereka. Yang tadinya sangat percaya kemudian berbalik ya 100%, jadi mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Amin, yang orang yang sangat bisa dipercaya, kemudian mereka ganti dengan gelar Al-Kazzab, orang yang banyak berdusta, padahal itu gelar yang sama sekali tidak benar. Enggak ada yang Rasulullah itu enggak pernah dikenal sebagai orang yang berbohong, enggak. Mereka tahu muamalahnya. Tapi itulah kesombongan di mana mereka menolak kebenaran, fanatik ya terhadap budaya, terhadap adat, terhadap kebiasaan, terhadap agama nenek moyang mereka, yang mereka tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah adalah orang yang orang-orang yang gila. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan wahai orang yang diturunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya engkau lamajnun, orang yang gila. Dan banyak celaan-celaan yang mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ya atas perbuatan mereka tidak percaya dengan hisab, mereka pun mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu sungguh telah kami perhitungkan dan kami catat dalam sebuah kitab. Ini atas perbuatan mereka tersebut, maka Allah tidak biarkan begitu saja. Semua nanti akan ada perhitungannya. Amalan-amalan manusia seluruhnya itu tercatat. Seluruhnya tercatat. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba yashmalu ma yaf'aluhu Allah azza wa jalla min al-khalq wa tadbir bil qaul wa yashmalu ma ya'maluhu al-ibadu min aqwalin wa af'al wa yashmalu kulla saghirin wa kabir. Semua tercatat di dunia ini. Semua yang Allah taala ya tentukan, di mana terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah, demikian juga perbuatan makhluknya yang kecil maupun yang besar. Ahsaynahu, ay makna dari ahsaynahu kami hitung, kami catat. Dhabatnahu bil ihsa'id daqiq alladhi la yakhtalif. Kami catat ya dengan catatan yang sama sekali tidak ada kekeliruan. Beda dengan dokumentasi dari makhluk. Manusia mencatat mungkin ada kelalaian, ada kekurangan huruf, ada tambahan dan yang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ihsa'ullah taala, perhitungan Allah, pencatatan Allah sama sekali tidak ada yang terlewatkan. Makanya di hari kiamat juga, di hari mahsyar tersebut, fataral mujrimina yauma idzin, ya, mereka pada hari itu musyfiqina mimma fi, orang-orang pendosa, orang-orang kafir juga di antaranya, mereka sangat bersedih sekali. Kenapa? Mereka melihat apa yang mereka lakukan di dunia nampak di hadapan mereka. Ma li hadzal kitab. Kitab apa ini? Kitab catatan mereka. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ternyata kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar. Ini mereka akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Catatan-catatan amalan mereka itu ditampakkan. Dan berbeda kondisi ya dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman yang nanti di hari mahsyar, hari kiamat, ya, hari hisab tersebut mendapatkan maghfirah Allah. Proses eksekusi manusia di hari yaumul hisab itu berbeda antara orang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman yang mereka akan dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu mereka memang akan berhadapan dengan Allah satu persatu. Laisa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah, satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menanyakan kepada orang yang beriman dan mungkin dia memiliki kesalahan-kesalahan tadi, alam taf'al kadza, bukankah kau telah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan proses hisab antara proses hisab orang yang beriman tadi Allah tutupi, ya, Allah tutupi yang kemudian tidak ada yang bisa menyaksikannya. Jadi kalaupun dia telah melakukan dosa dan Allah tanyakan kembali pada hari itu dan dia tidak bisa mengelak, tapi Allah tidak permalukan orang yang beriman ini di hadapan manusia yang lain. Allah tidak tampakkan aibnya, Allah tutupi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menjaga, ya, aib seorang muslim, di dunia pun aibnya dijaga oleh Allah dan di akhirat aibnya dijaga oleh Allah. Aib apa yang dijaga oleh Allah di hari akhirat kelak? Dosa ini, ya, dosa ini yang kemudian ketika Allah tanyakan tidak Allah tampakkan di hadapan manusia. Dan kemudian Allah taala berikan ampunan. Kalaupun engkau telah melakukan dosa ini, maka pada hari ini aku telah mengampuni. Berbeda kondisinya dengan orang-orang kafir, para pendosa yang tidak dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan ditempatkan dosanya di hadapan orang lain, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia yang lain. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari bencana pada hari tersebut. Ahsainahu wabatnahu bil isa'id daqiq, ya, Allah taala, ya, mencatat dengan perhitungan yang sama sekali tidak ada kekeliruan di dalamnya. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azab, ya. Dan ini adalah al-ihanah wa taubih, bentuk untuk menghinakan orang-orang kafir tadi. Maka rasakanlah azab yang kami sediakan dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian illa azab, kecuali azab lagi. Jadi tidak ada sama sekali keringanan sedikit pun. Ya, fadzuqu, rasakanlah azab yang Allah taala sediakan, azab jahannam tadi, hamiman wa ghassaqa, minuman yang sangat panas tadi, yang sangat busuk, dan kami tidak akan memberikan tambahan kecuali azab. Berarti akan terus ditambah azab kepada mereka. Ini adalah bentuk al-ihanah, ya, bentuk untuk menghinakan mereka. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sama sekali tidak akan memberikan keringanan azab kepada mereka. Orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, para penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir, pada suatu kondisi mereka seperti Allah taala firmankan di surah Ghafir, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya, mereka bukan minta kepada Allah tapi minta kepada para malaikat, berharap azab itu diringankan sedikit saja. Ud'u rabbakum yakhaffif 'anna yawman minal azab. Ya, Allah sebutkan di surah An-Naba ini, falan nazidakum illa azab. Kami tidak akan menambahkan kecuali azab lagi. Dan ternyata saking beratnya azab tersebut, mereka sampai kemudian ya malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, ya, yang malaikat Malik yang menjaga neraka, minta kalau bisa kami dimatikan saja, langsung dimatikan saja, dan tidak ada kematian pada hari tersebut. Saking mereka tidak sanggup untuk menahan, ya, azab yang Allah Taala berikan kepada mereka. Dan mereka berdoa juga, kalau mereka meminta juga kepada malaikat, ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, yakhaffif 'anna yawman minal azab, kalau bisa sehari saja diringankan, bukan untuk dihilangkan sama sekali, karena mereka
menyadari bahwa tidak mungkin Allah Ta'ala menghilangkan azab tersebut. Tapi penghuni neraka berharap sedikit saja ya. Yauma minal azab yukhaffif anna yauma minal azab, kalau bisa ya sehari saja diringankan itu sudah mendingan. Ya, itu hal yang sudah sangat membuat mereka bisa untuk kemudian apa? Tidak merasakan sakitnya ataupun pedihnya azab di neraka. Namun itulah permintaan yang sama sekali tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya demikian menyediakan azab, dan itu bukanlah kezaliman dari Allah. Itu adalah jazaa wifaq, balasan yang sangat sesuai dengan amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Dunia mereka tidak percaya, tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka mendustakan dengan perbuatan, dengan lisan mereka. Ya, bahkan mereka menghalangi orang lain dari beriman kepada Allah. Mereka menyakiti hamba-hamba Allah, mereka menyakiti wali kasih Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keadilan Allah Ta'ala tegakkan, inilah balasan yang sesuai terhadap apa yang telah kalian lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penggalan yang keempat ya dari surat An-Naba. Allah menceritakan tentang perkara neraka ya. Memang tidak detail, hanya menyebutkan beberapa hal ya. Kita hanya menjelaskan secara umum saja dari kandungan ayat di sini. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan kekuasaannya di dunia, dia mampu untuk menghidupkan yang mati dari yang hidup, menghidupkan kembali yang mati ya. Kemudian Allah tunjukkan pula kekuasaannya di akhirat. Allah jadikan ya perkara-perkara di akhirat kelak ya disaksikan langsung oleh manusia, gunung-gunung berterbangan ya. Yang sebelumnya Allah hancurkan dunia ini, manusia dibangkitkan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala beri peringatan manusia agar mereka kembali beriman dengan neraka sebagai ancaman bagi orang-orang yang melampaui batas, dan mereka yang merasakan azab di dalamnya ya akan tinggal lama di situ. Dan di akhir surat ini, di penggalan terakhir surat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasan yang sesuai bagi orang-orang yang beriman. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, mereka akan mendapatkan tempat keberuntungan ya di surga Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jazaa wifaq ya, balasan yang sesuai. Bagi orang-orang yang kafir tadi disediakan azab jahannam, dan bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa ya, karena memang perkara yaumul ba'ats seperti yang disebutkan di awal ayat itu ada di antara manusia yang beriman dan ada di antara manusia yang kafir. Dan bagi orang yang beriman, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala berikan balasan innal muttaqina mafaza. Dzakarallahu azza wa jalla ma lil muttaqina minan na'im. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya beraneka ragam kenikmatan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa setelah penyebutan tentang azab bagi orang-orang yang mendustakan inna jahannama kanat mirsada ya. Ini balasan tadi. Al-muttaquna humul ladzina ittaqaw iqaballah wa dzalika bi fi'li awamirillah wa ijtinabi nawahi. Siapa yang orang yang bertakwa yang Allah maksudkan dalam ayat ini? Ya tentunya orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menjalankan perintah-perintahnya dan mereka yang menjauhi larangan-larangannya. Inilah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajama'a bainal amri bitaqwahu wal amri bitaqwan nar. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam sebuah ayat, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun nar, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan juga takutlah kalian kepada neraka. Jadi ya, seorang yang bertakwa, dia merasa adalah mereka, dia yang menjadikan antara dia dengan Allah, antara dia dengan neraka Allah wiqayah, ya penghalang. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang sedang menjadikan antara dia dengan neraka adanya penghalang, jangan sampai dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa penghalangnya? Adalah perbuatan-perbuatan dia dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka mereka yang disifati dengan sifat tersebut mafaza makanul fauz wa zamanul fauzi aidan.
adalah mereka yang akan mendapatkan tempat keberuntungan, surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dinantikan, surga yang Allah Ta'ala persiapkan kepada mereka atas amal-amal soleh, perbuatan yang mereka lakukan saat di dunia dahulu. Apa kenikmatan yang mereka dapatkan di surga? Allah sebutkan di antaranya dalam surat ini, hadaiq wa a'naba. Hadaiq nau'ul mafaz yang Allah sebutkan, basatin asjaruha 'azimah wa katsirah wa munawwa'ah wa munawwa'atul asjar. Ada kebun-kebun yang indah, pohon-pohon yang besar, pohon-pohon yang indah ya, yang akan mereka lihat, yang akan mereka nikmati di surga kelak. Wa a'naba ya, jam'u inab wa hiya min jumlatil hadaiq lakinnahu khassuha bidzikr, adalah nanti kebun-kebun anggur ya, ini yang mereka dapati. Ini di antara jenis ya buah-buahan ataupun jenis kebun buah-buahan yang Allah Ta'ala sebutkan secara khusus, yang tentunya terkait dengan kenikmatan di surga. Kalaupun kita dapati ada kesamaan istilah dengan yang ada di dunia, namun hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya adalah berbeda. Jadi di surga kita dapati ya di Al-Qur'an ada penyebutan misalkan apa? Watalhim mamdud ya, ada buah pisang yang bersusun-susun, kemudian anggur, dan banyak kenikmatan kesamaan. Demikian juga jenis minuman, itu hanya istilahnya saja. Ada kesamaan istilah, tapi kalau untuk hakikatnya seperti apa, nggak bisa kita bayangkan. Nggak bisa kita bayangkan kenikmatan yang begitu nikmat. Kalaupun kita membayangkan, oh mungkin kenikmatan seperti ini, maka kenikmatan surga lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan. Kalaupun kita membayangkan lebih enak lagi, maka surga lebih dari itu. Mala ain ra'at ya, wala udhuna sami'at. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak bisa terbayangkan kenikmatan surga itu oleh hati seorang manusia. Jadi seandainya kalau kita membayangkan ya seperti apa kenikmatannya, maka surga lebih dari apa yang kita bayangkan. Ini kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan, mereka dapatkan ya, tempat di mana mereka dapatkan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah surganya, dan di dalamnya hadaiq wa a'naba, beraneka ragam ya kebun, demikian juga pepohonan yang itu tentunya berbeda dengan apa yang kita saksikan di dunia. Di surga ada pepohonan yang begitu besar sekali. Ya, saking besar dahannya, kita kalau berteduh di bawahnya, berteduh jalan ratusan tahun pun belum selesai ya, artinya masih dapatkan keteduhan satu pohon tadi. Luas sekali, arduhas samawati wal ardh. Surga yang Allah janjikan seluas langit dan bumi. Bumi ini aja sebenarnya hitungan juga kita nggak tahu berapa luas sekali ya. Belum lagi dengan langit, dan surga ternyata seluas langit dan bumi tadi. Maka surga yang seluas langit dan bumi itu, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, Allah perintahkan kita wasari'u, bersegera untuk menggapai ampunan Allah ya, agar kita mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi. Maka jangan sampai surga yang seluas itu kita nggak dapat tempat semeter pun ya. Ini kerugian yang sangat besar sekali bagi seorang hamba. Surga yang begitu luas, ya kalau pemakaman sempit nggak bisa dikuburkan di situ, karena sempit itu di dunia memang tempatnya sempit, tapi surga itu ya di dunia sudah begitu luas, kita bisa tinggal di sini. Maka jangan sampai di surga yang Allah sediakan tempatnya begitu luas, seluas langit dan bumi, sedikit pun kita tidak bisa mencicipinya ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala yang jadikan kita bagian dari penghuni surganya. Dan ketika seorang makhluk dia pertama kali melangkahkan kakinya di surga, maka kenikmatan yang dia rasakan di dunia yang paling nikmat pun dia lupa. Maka semua kenikmatan, senikmat apapun yang dia rasakan di dunia, maka itu akan terkalahkan dengan langkah pertamanya ketika dia menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika mereka sudah merasakan kenikmatan di surga, mereka merasa itu sudah kenikmatan yang luar biasa, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan kepada penduduk surga masih ada kenikmatan dari apa yang mereka rasakan. Oh, ternyata masih ada kenikmatan selain apa yang mereka rasakan, dan itu belum mereka rasakan sebelumnya.
Dan ternyata kenikmatan yang paling nikmat di surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itulah kenikmatan yang paling tinggi yang tiada tara, ya, yang itu akan dirasakan oleh penghuni surga dan tidak akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang berada di neraka. Kemudian kenikmatan lain yang mereka rasakan, ya, keindahan panorama surga yang Allah sediakan. Demikian juga wa kawa'iba atraba. Ini ya, walaupun secara khusus ya Allah sediakan bagi laki-laki dan wanita juga akan mendapatkan kenikmatan yang tentunya di sana tidak akan ada lagi hal-hal yang buruk. Wa kawa'iba atraba. Al kawa'ib jam'u ka'ib. Ini adalah para bidadari. Kalau secara bahasa al-ka'ib ini ya ka'bun dalam bahasa Arab. Kalau kita ka'bun itu kan mata kaki, sesuatu yang menonjol. Al-ka'ib dalam bahasa Arab itu adalah wanita yang apa? Yang dadanya montok. Ya. Artinya para bidadari yang mereka dalam kondisi yang memang ya, Masya Allah, ini balasan yang sesuai bagi mereka. Yang Allah sediakan ini di antara penghuni surga, dan mereka ini atroba, ya, yang sedang masa gadisnya gitu kan, dalam postur tubuh yang sangat ideal sekali. Al-kawaib secara makna memang mereka yang sangat proporsional, ya, berdada montok. Ini balasan yang Allah sediakan. Atroba pun mereka orang yang sebaya umurnya. Mereka yang sebaya umurnya. Baik, bagi laki-laki dapatkan bidadari. Terus bagi wanita apa? Ada bidadara. Allah tidak menyebutkan adanya bidadari jenis laki-laki, tidak, ya. Pun dalam hadis juga tidak disebutkan. Namun tentunya bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keadilan. Nikmat surga bukan cuma bidadari itu. Ya, wanita akan mendapatkan kenikmatan tersendiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang Allah ciptakan bagi mereka. Kalaupun laki-laki dapatkan bidadari lebih banyak dan istrinya juga akan jadi pendampingnya, maka tidak ada lagi rasa cemburu di surga itu. Di dunia memang mungkin jadi masalah, akan ada kecemburuan. Makanya kalau nggak mau tidak ada rasa cemburu dan ingin bisa bersaing dengan bidadari di surga, makanya adalah wanita yang jadi istri yang salehah. Karena siapa wanita yang salehah, istri yang salehah, maka kelak dia akan jadi yang terbaik. Wanita salehah di dunia itu statusnya lebih mulia dibandingkan dengan bidadari surga. Kenapa? Bidadari surga Allah ciptakan langsung. Ya. Inna ansha'nahunna insya. Kami ciptakan mereka tuh langsung. Ya. Jadi ya langsung jadi seperti itu. Jadi tanpa proses. Beda dengan wanita di dunia. Dan mereka memang langsung baik. Beda dengan wanita di dunia. Mereka saat di dunia menjalankan perintah Allah dengan kesabaran, menahan diri dari larangan juga dengan kesabaran. Nah, artinya ada perjuangan untuk menggapai surga Allah. Tentunya mereka yang melakukan ini jelas lebih utama, lebih afdal dibandingkan dengan makhluk yang berupa bidadari yang Allah ciptakan secara langsung. Ya, intinya bagi para wanita tetap akan mendapatkan kenikmatan yang sesuai yang Allah sediakan bagi mereka. Kalaupun dia tidak menikah di dunia, nanti tetap akan ada pasangannya di akhirat kelak. Pasti tidak ada di dunia itu mereka yang jomblo, yang sendiri-sendiri, enggak ada. Semua akan dikumpulkan entah dengan pasangannya di dunia atau mungkin dengan pasangan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat kelak, ya. Wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Di surga enggak ada ada perkara yang menyulitkan penghuninya. Jadi enggak ada yang meletihkan, ya. Qutufu hadaniyah, ketika mereka ingin memetik buah-buahan, qutufu hadaniyah, maka dekat sekali. Lihat misalnya ada buah-buahan pengen, maka bisa langsung mereka jangkau dengan mudah sekali. Baik. Bagi kita di dunia, ya, bukan perkara yang sulit sebenarnya. Kalau hanya kita menuangkan air ini ke gelas. Bukan perkara yang sulit sebenarnya. Tapi di akhirat itu gelas-gelas minuman kita selalu terisi penuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya kesulitan sedikit apapun. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala, nuang air itu adalah perkara yang akan merepotkan bagi penghuni surga. Jadi enggak ada yang repot-repot lagi kalau meminum gelas wa ka'san dihaqa, gelas yang langsung terisi penuh.
Tinggal minum langsung ada. Kita kan minum tinggal ngambil. Walaupun sebenarnya bagi kita ya ini bukan hal yang merepotkan. Tapi itu adalah perkara yang kecil sebenarnya. Tidak repot. Ternyata di surga hal yang paling kecil pun, kesulitan terkecil pun nggak ada. Itu saking nikmatnya kenikmatan di surga. Dan anak nggak bermaksud minta isi. Jadi ini diantara kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di surga. Jadi ya tidak bisa untuk kita bayangkan nanti ya kenikmatan yang ada. Ya, belum lagi dengan kenikmatan yang lain. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, dan ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala dari Rabbmu. 'Ata'an hisaba adalah pemberian yang cukup ya. Jadi tidak akan ada yang dizalimi, bahkan penduduk surga merasa dia sudah merasakan kenikmatan, mereka sudah lupa semua apa yang dahulu mereka nikmati di dunia. Makanya untuk semua kesedihan kita di dunia, untuk semua harapan, untuk semua tujuan yang mungkin belum kita rasakan, apapun tantangan, ujian di dunia ini yang kita rasakan, maka di antara solusi obat yang paling ampuh adalah dengan kita banyak mengingat kenikmatan surga. Ya, dalam berumah tangga, ya, misalkan ya ada hal-hal yang kemudian kita rasakan, ini ya dinamika kehidupan lah. Ada hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita. Ya udah, ini cuma dunia sebentar aja sebenarnya. Sabar aja. Pasangan seperti ini ya sabarlah. Mudah-mudahan dengan kesabaran itu jadi sebab kita dimasukkan ke surga. Kelak akan ada kenikmatan yang lebih dari ini. Pun juga sebaliknya, kalaupun saat di dunia kita sudah merasakan kenikmatan, kebahagiaan, maka jangan terlena. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang semua akan ada habisnya, akan ada ujungnya. Kelak akan ada yang lebih baik. Jadi dengan mengingat surga ini menjadi salah satu terapi dan obat terbaik bagi seorang mukmin untuk dia tidak terlena dengan dunia dan dia tidak bersedih dengan apa yang tidak dia gapai di dunia. Orang yang hasad terapinya apa? Gimana cara saya biar enggak mudah untuk hasad kepada orang lain? Coba banyak mengingat akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Bukankah akhirat lebih baik? Kenapa Anda kecewa ketika tidak dapatkan karunia dunia seperti yang didapatkan oleh orang lain? Bukankah itu kenikmatan yang kecil dibandingkan dengan kenikmatan akhirat? Kenapa Anda lebih memilih itu dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat kelak? Maka ingatlah akhirat, ingatlah surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatannya. Maka ini terapi bagi hati kita untuk tidak mudah bersedih dengan apa yang tidak kita gapai di dunia ini. Biarlah dunia. Toh orang yang dapatkan kenikmatan belum tentu bahagia. Dan sebenarnya ya kita ya terkadang mendapatkan kebahagiaan yang itu mungkin juga diinginkan oleh orang lain. Kita ingin punya seperti yang dimiliki orang lain ingin memiliki apa yang kita rasakan. Ya. Masalahnya sebenarnya adalah bagaimana hati kita ini mau bersyukur atau tidak dengan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, balasan yang hisaba, balasan yang kafiyah, balasan yang cukup, ya, balasan yang adil atas ibadah yang mereka lakukan saat di dunia. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ya, Rabb semesta alam, dia yang menciptakan langit, mengatur alam semesta, langit dan bumi. La yamlikuna minhu khitaba, mereka tidak bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka tidak bisa berbicara kepada Allah kecuali kelak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dapatkan izin, mereka lah yang kemudian diberi hak untuk memberi syafaat ataupun ya berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Pada hari itu dialah yang berkuasa. Tidak ada yang berhak untuk berbuat apapun kecuali mereka yang mendapatkan izin, ya, mendapatkan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Demikian juga kondisi pada hari itu, ya, para malaikat mereka ya berbaris saffan ba'da saff, berbaris teratur, ya. Ar-ruh di sini maknanya adalah Jibril sebagai pemimpin dari para malaikat. Mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini
juga mereka la yatakallamun, tidak bisa berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali yang mereka diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sawaba, dan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan wa qala sawaba, qala qawlan sawaban muwafiqan li mardatillah, yakni mereka dia mengatakan apa yang sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, yakni syafaat yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi akhir zaman di mana berkaitan dengan syafaat, ada syafaat yang nanti Allah taala izinkan, tapi kepada siapa? Kepada yang diridhoinya saja. Bahwa orang kafir sama sekali mereka tidak akan mendapatkan syafaat, fama tanfa'hum syafa'atus syafi'in. Namun bagi orang-orang yang beriman, masih ada harapan untuk diselamatkan. Bagi mereka yang beriman namun masuk neraka karena dosanya begitu besar, masih ada harapan untuk kemudian diselamatkan. Vonis masuk neraka tapi enggak jadi masuk, atau sudah masuk kemudian dikeluarkan, atau masuk lama dikit kemudian dikeluarkan lagi. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mendapatkan syafaat langsung dari awal, barangkali sama sekali tidak mencicipi azab neraka sedikit pun, atau mereka yang hampir masuk kemudian diselamatkan dengan syafaat, namun syafaat tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah hanya menghendaki syafaat tersebut juga bisa diberikan oleh orang-orang yang mendapatkan izinnya dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita kalau minta syafaat, mintanya kepada Allah langsung. Ya Allah, berilah kami pertolongan. Ya Allah, jadikanlah Muhammad sebagai penolong kami. Jangan langsung minta kepada makhluk. Ya Rasulullah, berilah syafaat kepada kami. Ini artinya kita sedang berdoa kepada Nabi. Berdoa kepada Nabi berarti beribadah kepada Nabi. Berarti beribadah kepada makhluk jatuhnya syirik. Jadi kalau minta syafaat itu bukan kepada Rasul, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan redaksi, ya Allah, jangan halangi kami dari mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah Rasulullah sebagai pemberi syafaat bagi kami. Artinya kita tetap meminta Allah agar Allah mengizinkan di antara hambanya nanti sebagai pemberi syafaat bagi kita. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa dzalikal yaumul haqq. Itulah hari yang pasti, adalah hari yang benar, yang pasti terjadi, yang mereka ingkari. Maka faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba, maka siapa yang berkehendak hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan jangan mengingkari apa yang Allah taala tetapkan dalam agama ini. Inna anzarnakum adzaban qariba, sesungguhnya kami memberi peringatan kepadamu adzaban qariba, dengan azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana seorang dia bisa melihat apa yang dia perbuat. Ini khususnya bagi orang-orang kafir. Ini Allah Ta'ala sebutkan di akhir ayat kondisi orang-orang kafir. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana seorang dia bisa melihat apa yang telah diperbuat oleh tangannya. Tadi orang-orang kafir dia kan melihat langsung yang dia perbuat dahulu, ditampakkan aibnya, ditampakkan kesalahannya, dipermalukan di hadapan makhluk, di hadapan manusia. Sampai-sampai mereka mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Orang kafir dia mengatakan ya laitani kuntu turaban. Celakalah aku seandainya kalau bisa aku menjadi tanah saja, menjadi debu saja. Maksudnya apa? Manusia kan diciptakan dari turab, kalau bisa dia tidak diciptakan sama sekali. Karena apa? Ini alamat kecelakaan bagi dia. Dan ada penafsiran kedua, maksudnya adalah kalau bisa aku seperti binatang-binatang, karena binatang itu di hari kiamat akan juga akan ada kisosnya. Binatang yang nanduk binatang lain nanti akan dibalas juga. Tapi kalau sudah selesai pengadilan untuk makhluk berupa binatang tadi, Allah musnahkan mereka dan jadikan mereka turab, menjadikan tanah. Orang kafir pengen seperti itu. Kenapa? Kalau sudah jadi tanah sudah selesai, kan nggak ada azabnya. Adapun orang kafir, manusia enggak. Mereka enggak bakalan bisa seperti itu, dan mereka nanti akan menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berkeinginan kalau bisa jadi seperti itu saja. Kemungkinan pertama enggak usah diciptakan sama sekali, tetap jadi tanah, agar enggak bisa mendapatkan azab, karena mereka sedang mendapati di hadapan mereka sendiri
apa yang telah mereka lakukan dan ancaman yang akan mereka hadapi, dan mereka berharap kalau bisa ya tadi, atau jadi binatang yang sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu. Itu harapan mereka dan itu tidak mungkin bisa terjadi pada mereka. Itulah ya sekelumit dari fenomena hari akhir yang Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan, dan semoga menjadi renungan bagi kita. Dan di akhir kami sebutkan beberapa faedah berkaitan dengan ayat ini ya. Di antaranya adalah kewajiban bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah taala kabarkan, khususnya perkara-perkara yang gaib. Allah perintahkan kita untuk beriman ya dengan apa yang dikabarkan. Allah di sini mengabarkan kepada kita. Walaupun itu yang dikabarkan tadi tidak kita lihat, tidak kita saksikan, dan tidak kita bisa mencari padanannya apa di dunia ini. Ada nggak yang sama dengan di surga? Kalau enggak ada. Tapi masalahnya bukan itu. Kita tidak diperintahkan untuk kemudian memikirkan seperti apa ya. Yang diperintahkan kepada kita adalah beriman, percaya bahwa hal tersebut itu pasti ada. Dan kemudian ya dalam surat ini juga adalah penetapan adanya surga, adanya neraka, demikian adanya hisab, balasan, dan beberapa hal yang disebutkan dalam surat tadi. Kemudian juga faedah dalam ayat ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah di dunia. Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan malam, ciptakan siang. Kita bisa tidur, ya, ciptakan gunung-gunung, fenomena alam yang kita rasakan, yang kita saksikan, ini semua adalah bentuk wujud dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti kita juga akan menyaksikan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala mampu mengakhiri dunia ini dan perkara-perkara yang terjadi setelahnya, hancurnya dunia, manusia dibangkitkan, ya, manusia bumi diratakan, kemudian manusia di mahsyar mereka berdiri di situ, dan perkara-perkara hari akhir yang itu semua menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu faedah yang penting juga, belajar dari apa yang Allah Taala firmankan dalam surat An-Naba ini. Allah sebutkan dua balasan yang sesuai ya, jazaa wifaqa. Bagi orang-orang yang berdosa, mereka orang kafir, dapatkan balasan inna jahannam ya kanat mirsada. Bagi orang yang bertakwa, innalil muttaqina mafaza. Demikianlah di antara metode terbaik, dan ini yang diajarkan dalam agama kita ya, adalah keseimbangan antara at-targhib wa tarhib. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini tidak hanya menyebutkan ancaman berupa neraka saja, tapi juga ada hiburan, ada semangat bagi orang-orang yang bertakwa, ada balasan juga yang akan menanti mereka. Nah, bagi para pendidik, bagi para dai juga dalam mengajari manusia perlu seimbang dalam hal yang seperti ini. Kita bukan hanya mengancam saja, mengingatkan tentang neraka, tapi juga perlu memberikan motivasi-motivasi yang itu membangkitkan semangat untuk beribadah. Ya. Bagi para pendidik juga sama, ya, di dalam mendidik yang namanya motivasi dan ancaman itu harus berimbang. Jangan hanya memotivasi saja, terus dimotivasi, beri semangat, tapi lupa memberikan arahan, larangan, ya, yang itu kemudian takutnya orang jadi melampaui batas. Demikian juga sebaliknya, jangan hanya mengancam, ya, mengingatkan, ya, ini nggak boleh, itu nggak boleh, tapi tidak memberikan motivasi, ini pun juga tidak tepat. Demikian juga seorang ya pendakwah, ya, ini kepada masyarakat perlu disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan neraka agar mereka takut sehingga tidak melakukan kemaksiatan, dan juga perkara-perkara tentang surga Allah, kenikmatan, agar orang semakin semangat beribadah. Ya. Ini beberapa faedah yang bisa kita bacakan dari tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan selanjutnya nanti masih kita melanjutkan rangkaian pembacaan tafsir untuk surat-surat selanjutnya, surat An-Nazi'at, di kesempatan yang akan datang. Demikian, barangkali ada pertanyaan kami persilakan.
Baik, ada pertanyaan? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi muslim yang berdosa dengan orang kafir ya di neraka kelak, apakah mereka mungkin ditempatkan yang sama? Ya, tentunya kalau kita melihat pada amalan mereka di dunia jelas berbeda. Dan bila kita dapati ada perbedaan dalam amalan, dalam dosa, maka juga jelas nanti di neraka akan ada perbedaan siksa. Ya, akan ada perbedaan siksa. Kalau berbicara siapa yang paling buruk kondisinya adalah orang-orang munafik. Maksudnya munafik di sini mereka yang memang tidak ada iman di hatinya. Tapi mereka menampakkan ke pura-pura saja beriman, tapi hati mereka tidak beriman kepada Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang munafik itu, yang munafik i'tiqadi namanya, memang hatinya tidak beriman, adalah penghuni neraka yang paling bawah. Jadi kalau kita panci itu kan, kalau masak pakai api yang paling bawah, jelas yang paling dekat dengan api paling panas gitu ya. Paling buruk kondisinya. Itu orang-orang munafik tadi. Ya tentunya setelah mereka adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Kenapa munafik lebih buruk? Karena orang kafir ini kafirnya jelas. Mudaratnya jelas. Tapi orang munafik ini kan duri. Ya, mereka nampakkan keimanan di hadapan orang lain, tapi di belakang itu mereka menampakkan permusuhan. Ya, sehingga kondisi mereka lebih buruk. Adapun orang yang beriman yang melakukan dosa, ya, tentunya akan melihat perbedaan dosa yang mereka lakukan, karena dosa yang mereka lakukan di dunia itu masih bersamaan dengan adanya keimanan di hati mereka. Jadi tentunya untuk di neraka jelas tidak akan merasakan azab yang disamakan dengan penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir. Mungkin pada jenis azab tertentu ada kesamaan, karena memang orang kafir itu dia diazab karena dia tidak sholat juga diazab, dia tidak bayar zakat juga diazab. Maka ya azab dia karena tidak sholat itu mungkin sama dengan azab orang muslim yang di dunia dia nggak sholat. Tapi dari sisi jenis azab itu, namun dari sisi yang lain jelas berbeda. Ya, karena orang muslim yang berdosa tidak berikan ampunan, dia diazab karena satu dosa yang dia lakukan tadi. Tapi orang kafir dengan segala macam azab yang akan mereka rasakan. Kemudian juga perbedaan dari sisi lamanya. Ya, orang muslim yang ada keimanan, ya, selama dia masih ada iman di hati pasti akan dikeluarkan. Ya, pasti akan dikeluarkan. Adapun orang kafir
mereka pasti akan tetap berada di dalamnya, khalidina fiha abada. Jadi kalau dikatakan persamaan azab, mungkin pada sebagian dosa yang dilakukan sama, tapi secara umum jelas akan ada perbedaan karena memang ya orang yang beriman itu di saat berdosa dia masih ada keinginan kepada Allah. Ya, adapun orang kafir sebaik apapun amalan mereka, mereka tetap dikatakan sebagai syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk karena ada kekufuran di hati mereka. Ya. Allahu a'lam. Ya, perbedaan itu jelas pasti akan ada nanti. Ada yang lain dari akhwat barangkali? Bila tidak ada, naktafi bihadza, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita dan selalu memudahkan langkah kita untuk beribadah kepada Allah, beribadah di masjid ini, beribadah dengan menuntut ilmu, dan Allah memberikan keistiqomahan bagi kita dan ketakwaan dimanapun kita berada. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulas salam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.